Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu mahabbatu man ahabbahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum alamatun ala mahabbati Rasulillah salawatullahu wa salamuhu alaihi kama anna mahabbatahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alamatun ala mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatu man ahabbahu an-nabi ka alihi wa ashabihi alamatun ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kecintaan kepada orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad salawatullahu wassalamu alaihi wa alihi wasallam, seperti keluarganya, seperti sahabat-sahabatnya, menjadi tanda kuat akan kecintaan seseorang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini sudah menjadi satu paket, menjadi suatu paket yang harus tidak bisa ditawar lagi untuk kita terima dengan seutuh-utuhnya. Kalau benar kita cinta kepada Nabi besar Muhammad, maka cintai juga keluarganya. Kalau kita benar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka cintai juga seluruh sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang ada kelompok masyarakat di tengah-tengah kita ini, ada kelompok yang tidak senang dengan keluarga Nabi besar Muhammad. Maka kelompok tersebut biasa kita kenal adalah dengan kelompok Wahabi. Ada juga kelompok masyarakat yang lainnya yang tidak senang dengan ashab Rasul salawatullahu wassalamu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan kelompok Syiah. Bahkan dengan ummahatul mukminin Sayyidatna Aisyah Ridha, Sayyidatna Hafsah. Maka kaum Syiah ini pun berani melaknat para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan kaum Syiah ini bukan sekedar membenci, bahkan melaknat sahabat-sahabat dan melaknat ummahatul mukminin, istri-istri baginda Rasul salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Sayyidatna Aisyah Ridha dilaknat, padahal tidak ada suatu kelakuan baginda Rasul, suatu pilihan baginda Rasul yang beliau memilih dengan sendiri-sendiri, dalam arti memilih dengan hawa nafsunya. In huwa wahyun yuha ilaih. Apapun yang dikerjakan oleh baginda Rasul merupakan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam memilih istri, bukan Rasulullah yang memilih Sayyidatna Aisyah Ridha, tapi Allah yang sudah menentukan mana perempuan-perempuan yang istimewa untuk menemani dan mensupport dakwahnya baginda Rasul salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kaum-kaum Syiah dengan laknatan mereka, maka dalam keyakinan mereka mendapatkan pahala yang besar. Walhal dalam satu hadis baginda Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dalam hadis sahih, man sabba ashabi faqad kafar, siapa orang yang mencerca, memaki, mencela salah seorang sahabatku, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Jadi tidak pantas kalau Syiah dikatakan Islam. Nah, sungguh sayang sekarang rezim ini dekat sama
Syiah. Silahkan deh nikmatin presiden pilihan ente. Jadi rezim sekarang dekat sama Syiah, dekat sama komunis. Ya, dua-duanya sama aja. Tidak ada suatu kehancuran pada suatu negeri, melainkan pasti ada campur tangan daripada orang Syiah dan orang komunis. Wahabi yang ekstrimnya adalah takfiri, yang dikit-dikit mengkafirkan orang, yang menghalalkan darah orang. Nah ini bahaya juga, jangan sampai berkembang di NKRI. Kalau sampai ini berkembang di NKRI, maka habislah kita semua. Mereka menghalalkan yang tidak sejalan dengan mereka, bunuh. Yang tidak sejalan dengan mereka, bunuh. Ziarah kubur, kufur, bunuh. Tawasul, kufur, bunuh. Maulid, kufur, bunuh. Lihat, sampai di Hadramut, kota ribuan aulia radhiyallahu anhum, mereka sudah berani menghancurkan magam-magam para wali. Hadramut sudah masuk, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia pun akan dimasuki oleh kaum takfiri. Wal iyadu billah min dzalik. Wa nas'alullah salamul afiyah. Dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang yang bertebaran di langit, yang mana saja kalian ikuti, ihtadaitum, pasti kalian mendapatkan petunjuk. Yang mana saja kalian ikuti sahabat-sahabat baginda Rasul, maka ihtadaitum, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Itulah sahabat-sahabat. Dulu saya ingat di Kalibata ada satu gedung, itu ada 3 pintu. Dalam tiap-tiap pintu ada satu keset. Yang keset tersebut bertuliskan daripada nama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman ibn Affan. Maka wajib bagi para pengikut mereka tatkala ingin masuk ke dalam gedung untuk mengesetkan kakinya dalam kesetan tersebut dan mendapatkan doktrin bahwa pahala yang didapatkan akan sangat amat besar. Jadi alhamdulillah gedung tersebut sekarang sudah dihancurkan oleh orang-orang Kalibata, yaitu tahun akhir 90-an. Jadi sahabat-sahabat Rasul kan nujum, semuanya seperti bintang-bintang, yang mana saja kita ikuti kita mendapatkan petunjuk. Lagi apa sekarang mereka mau mencerca, memaki sahabat Rasulullah? Apa? Bisa apa mereka? Mana perjuangan mereka untuk baginda Rasul? Apa jasa mereka? Tidak ada. Apapun sekarang kita ini, seandainya kita mengorbankan seluruh harta kita, bahkan kita bersedekah dengan harta kita, emas, intan, berlian, permata sebesar gunung-gunung yang ada di alam dunia ini, dengan sedekah sahabat yang hanya sepenggal korma atau sepotek korma atau seponggek korma, maka pahalanya masih lebih besar yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat-sahabat baginda Rasul salawatullahu wassalamu alaihi. Kenapa begitu? Karena sekarang ini tentunya sedekah sudah bebas, tidak ada tantangannya. Tapi zaman saat itu baginda Rasul, siapapun yang ketahuan berkorban untuk membantu dakwah baginda Rasul, saat itu juga langsung taruhannya adalah nyawa, dipenggal kepalanya oleh kufar Quraisy. Jadi apa jasa orang-orang sekarang yang dikit-dikit melaknat sahabat? Siapa mereka? Anak baru kemarin, ya, bergaul dengan lulusan-lulusan daripada Iran, lulusan daripada Bandung, Jalaluddin Rahmat. Apa? Jangan. Nah, ini jangan sampai kita terkontaminasi. Jaga akidah kita,
jaga anak cucu kita, jaga keluarga kita, jaga kampung kita, yang sampai kemasukan Syiah dan yang juga sampai kemasukan Wahabi, apalagi yang garis kerasnya takfiri. Hati-hati. Jadi menjadi syarat mutlak kalau kita mencintai Nabi besar Muhammad, maka cintai juga keluarganya dan juga cintai sahabat-sahabatnya. Kama anna mahabbatahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alamatun, sebagaimana juga cinta kepada Nabi besar Muhammad sebagai satu tanda ala mahabbatillah, atas kecintaan seseorang kepada Allah. Jadi orang kalau ngomong cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, ya, kalau orang ngomong cinta kepada Nabi Muhammad harus cinta kepada keluarganya, harus cinta kepada sahabatnya. Kalau orang ngomong cinta kepada Allah harus cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa cinta kepada Allah tanpa mencintai Nabi besar Muhammad. Tidak bisa cinta kepada Nabi Muhammad tanpa mencintai anak cucu keturunan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamu alaihi. Fahim toh? Jangan kita mengatakan kita ini berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi orang maulid dibidah-bidahin, dikata-katain. Katanya cinta kepada Allah, tapi Nabi Muhammad dibenci. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini firman khitaban li habibini wa habibina Muhammad. Firman ini khitaban, langsung Allah ajak bicara kekasihnya dan kekasih kita Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad salawatullahu wassalamu alaihi kepada umatmu sekalian, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku. Ngomong cinta sama Allah tapi enggak ngikutin Nabi Muhammad, enggak cinta kepada Nabi Muhammad, maka kalimat firman tadi fattabi'uni, ikutin aku. Bagaimana orang mengikuti seseorang kalau dia tidak mencintainya? Betul, tidak bisa kita mengikuti jejak-jejak seseorang kalau kita belum mempunyai kecintaan kepada dirinya. Betul, fahim tom? Maka firman Allah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad salawatullahu wassalamu alaihi wa alihi wasallam kepada umatmu sekalian, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah aku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, dengan kalian semua mengikuti aku, yakni baginda Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah tanpa kita mencintai Nabi Muhammad, tanpa kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kecintaannya Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa ta'ala. Fahim tuh? Jadi harus ya semua itu. Maka di sini dikatakan kama anna mahabbatu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kecintaan kepada Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamu alaihi alamatun, sebagai tanda ala mahabbatillah, atas kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang sekarang ngomong cinta kepada Nabi tapi sayang tidak mengikuti juga, daripada
sunnah-sunnahnya, tidak banyak mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ya mungkin dia tidak membenci keluarganya Nabi, dia tidak benci kepada para habaib, tapi masih juga disayangkan segala sunnah-sunnah Nabi tidak dijalankan. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, mengerjakan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut betul mencintai aku. Jadi kalau kita katanya cinta tapi tidak ada realisasi, maka dusta itu namanya. Paham tuh? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan, menjalankan seluruh sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut betul telah mencintai aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku dengan sesungguh hatinya, dengan jalan dia tadi mengerjakan segala sunnah-sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka sungguh orang tersebut pasti bersama-samaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Thank you.